republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Berlangsung panas, rapat Mahfud dan DPR berakhir tengah malam. Kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Rapat Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU akhirnya selesai jelang tengah malam pada Rabu kemarin. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden ya. Bertanggungjawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Dan fakta terungkap dan debat panas pun menjadi tidak terhindarkan. Teman-teman, karena waktu tinggal 5 menit dan kita tahu ujung dari yang disampaikan. Berkenankah kita akhiri rapat ini dan nanti kita atur rapat dengan Menko, Pak Menko dan PPATK? Ungkap pimpinan rapat Ahmad Syahroni. Enggak gini teman-teman, kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu. Kan kita masih panjang rapatnya. Usulan tersebut langsung dijawab setuju oleh seluruh anggota dan Komite TPPU yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Polhukam, Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU. Diketahui rapat dimulai sejak pukul 15.00 WIB. Supaya dalam rapat ini apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3, ini Pak Mahfud menyampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Baru saja dimulai, situasi rapat langsung memanas karena ketidakhadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa anggota mempertanyakan dan meminta agar rapat ditunda. Namun setelah dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Adis Kadir mengenai keberadaan Sri Mulyani, rapat dilanjutkan kembali. Jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Mahfud selanjutnya memberikan paparan, akan tetapi diawali dengan mencecar beberapa anggota, antara lain Arteria Dahlan, Asrul Sani, dan Beni Kabur Harman. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Jadi jangan main ancam-ancam gitu, saudara. Kita ini sama saudara. Oleh sebab itu saya ingin menegaskan itu harap jangan dipotong, kata Mahfud. Banyak hal lainnya yang kemudian menuai protes dari anggota, hingga akhirnya ditengahi oleh Syahroni. Mahfud kemudian masuk ke substansi materi yang ditunggu-tunggu oleh DPR maupun publik. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D, tidak berwenang mengumumkan. Loh. Salah satu yang mencengangkan adalah ketika Mahfud menyampaikan bahwa Sri Mulyani keliru memahami laporan PPATK, bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan. Tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan atau Kepala PPATK, jelas Mahfud. Saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan.
Rincian data atas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun tersebut juga disampaikan Mahfud. Dari situ memang terlihat perbedaan data dengan yang disampaikan Sri Mulyani sebelumnya kepada Komisi 11 DPR RI. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh, enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan. Enggak ada. Pukul 17.00 WIB rapat sempat dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada peserta berbuka puasa dan beribadah. Rapat dilanjutkan lagi pada pukul 19.00 WIB dengan pertanyaan dari anggota Komisi 3. Banyak hal menjadi pertanyaan anggota dan seringkali hujan interupsi bermunculan, terutama ketika Mahfud memberikan penjelasan sampai akhirnya rapat berakhir pada pukul 23.00 WIB.